Eh, Selamat siang semua, selamat siang Mem. Kami dari grup 13 ingin mempresentasikan CBR kami yang berjudul The Role of Neurolinguistic Programming in Improving Organizational Leadership Through Intrapersonal Communication Development. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami, saya sendiri Anggi Firija Rahab, dan teman saya. Muhammad Raffi Batubara. Oke, next. Identitas buku. Buku ini berjudul The Role of NLP in Improving Organizational Leadership Through Intrapersonal Communication Development. Penulisnya Char Hobel Holzer dan lokasi penerbitannya di Universitas Pretoria. Next. Pada buku ini kami akan membahas bab 3, yaitu dengan judul Hubungan Antara NLP dan Pengembangan Kepemimpinan. Berdasarkan tujuan penelitian ini, seperti yang dibahas pada bab 1, harus ada asumsi bahwa teknik NLP mempengaruhi perilaku pemimpin. Karena alasan inilah, bab 3 akan berfokus pada apa pengaruh NLP terhadap pengembangan kepemimpinan seseorang dalam suatu organisasi. Jika penggunaan teknik NLP bermanfaat dan berkontribusi pada keterampilan tertentu yang berguna bagi para pemimpin, maka akan ada dasar yang cukup untuk mencoba menemukan korelasi yang disebutkan di atas. McCabe menyebutkan tahun 2000 bagian 57 manajemen sebagai pengadministrasian fungsi. Fungsi yang harus dijalankan dalam bisnis apapun, sedangkan kepemimpinan mengilhami organisasi dan orang-orang untuk berubah melalui hubungan dengan karyawan yang mendorong organisasi menjadi sukses. Lalu McCabe juga menjelaskan pada bagian 58, tugas seorang manajer berupa perencanaan, pengaturan anggaran, dan fasilitasi proses. Kepemimpinan di sisi lain ditandai dengan memilih bakat dalam organisasi, memotivasi karyawan, membangun kepercayaan, dan melatih mereka yang mengikuti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Refli. Persilakan. Untuk bagian selanjutnya yaitu membandingkan kepemimpinan dengan dan tanpa NLP. Yang pertama yaitu kepemimpinan tanpa NLP. Studi kasus berikut tentang kepemimpinan Eisner dari perusahaan Walt Disney yang tidak memiliki ciri-ciri di atas yang menunjukkan keberhasilan penerapan NLP. Pada tahun 2003, Roy Disney, wakil ketua Walt Disney Company dan pemegang saham terbesar, dan Stanley Gold, seorang bankir investasi, mengundurkan diri dari dewan perusahaan mereka menyalahkan CEO perusahaan, Michael Eisner, dan menyatakan bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan terhadap arah yang dituju perusahaan. Kritik terhadap kemampuan kepemimpinan Eisner adalah bahwa dia tidak cukup mempertimbangkan keuntungan pemegang saham. Masalah sulit dalam perusahaan tidak dibahas, sumber daya dihabiskan dengan cara yang tidak hati-hati, dan memperbaiki kekurangan operasional tidak menjadi prioritas. Disney dan Gold menyebutkan bahwa banyak bakat kreatif yang hilang di bawah kepemimpinan Eisner, bahwa dia berjuang untuk mempertahankan karyawan dan tidak ada perencanaan yang dilakukan untuk suksesnya sendiri. Dalam 13 tahun pertama di bawah kepemimpinan Eisner, nilai pasar Walt Disney Company tumbuh pesat, tetapi pada tahun 2003, laba per saham turun secara signifikan. Setelah tahun 2003, perusahaan berhasil meningkatkan kinerjanya dan harga saham mulai tumbuh, yang menyulitkan beberapa anggota dewan untuk meminta pengunduran diri Eisner. Analis memperhatikan bahwa Eisner memiliki terlalu banyak otoritas dan mulai mengorbankan pemimpin yang akan datang dan melarang mereka untuk melayani di komite penting. Faktor lain yang ditentang Eisner adalah bahwa bonus atau kompensasi harus dikaitkan dengan kinerja perusahaan yang memungkinkannya untuk memberikan paket kompensasi di atas pasar melalui opsi saham. Penyalahgunaan lain keuangan perusahaan Disney adalah ketika Eisner bertanggung jawab untuk menyetujui paket pesangon. Ovitz, seorang teman Eisner di Dewan, yang mewakili 10% dari pendapatan Disney pada saat itu. Paket pesangon digambarkan oleh para analis sebagai terlalu murah hati, sementara Ovitz dianggap gagal total pada posisinya. Kemudian tentang perusahaan investasi mengirim surat kepada Dewan menuntut pemisahan posisi ketua CEO, bahwa tolak ukur keuangan dan jadwal ditetapkan
Rencana suksesi dirumuskan dan dipermudah bagi pemegang saham untuk memilih perubahan dalam anggaran perusahaan Walt Disney. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dengan penggunaan NLP. Studi kasus berikut memang menunjukkan beberapa karakteristik organisasi yang telah menerapkan NLP. Meniru kesuksesan, berinvestasi dalam kapabilitas karyawan, fleksibilitas dalam bekerja menuju tujuan, memahami nilai-nilai motivasi dan gaya berpikir karyawan, memiliki hubungan dengan orang lain dan memberi dan menerima informasi dengan cara yang disukai, terutama terlihat pada Cisco Systems Incorporated, sebuah jaringan data dan perusahaan perangkat lunak menghadapi akuisisi terbesar mereka hingga saat ini. Semua itu dikemukakan oleh Carpenter and Sanders. Selanjutnya yaitu kepemimpinan Cisco memutuskan untuk mengakuisisi dan mengintegrasikan dengan Semaphore, sebuah perusahaan sistem, meskipun mereka tahu itu akan sangat kompleks karena tantangan untuk mengintegrasikan dua unit manufaktur. David Keller adalah kepala tim yang bertanggung jawab untuk berhasil mengurangi risiko dan mengintegrasikan dua perusahaan yang berbeda ini. Keller mendapat bantuan dan pengalaman dari CEO John Chambers dan ketua John Morgridge. Chambers memiliki pengalaman di IBM dan Wang, di mana dia mengalami dampak buruk karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Chambers, Morgridge, and Ed Kozel, Chief Technology Officer, telah menyiapkan rencana strategis untuk Cisco yang mencakup perakitan lini produk yang luas untuk memasuk pelanggan dengan one-stop shopping, mensistemasikan proses akuisisi, menentukan standar perangkat lunak di seluruh industri, dan memilih mitra strategis yang tepat. Strategi Cisco adalah menggunakan kemitraan dan akuisisi untuk mendapatkan akses ke teknologi terbaru. Misalnya, kemitraan Cisco dengan Microsoft memungkinkan mereka untuk mengembangkan sistem jaringan cerdas dalam waktu 18 bulan, di mana mereka membutuhkan waktu 4 tahun jika mereka mencoba mengembangkannya sendiri. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Anggi. 2. Hubungan antara kepemimpinan dan kesuksesan organisasi. Lava menyebutkan tahun 2002 bagian 186 hubungan antara kepemimpinan dan keberhasilan organisasi dengan menyatakan bahwa kinerja seorang eksekutif secara langsung mempengaruhi kinerja organisasi. Untuk mendukung gagasan ini, ciri-ciri dari 4 dimensi kepemimpinan sekarang akan dianalisis dengan menghubungkannya dengan hasil keberhasilan organisasi. Kemampuan untuk mengambil inisiatif, seperti yang dijelaskan pada bagian di atas sebagai sifat dalam dimensi kognitif kepemimpinan, diidentifikasi oleh Goleman tahun 2010 bagian 44 sebagai kekuatan kepemimpinan terkait dengan keberhasilan organisasi. Next. Goleman melanjutkan pada bagian 43 sampai 44. Ia memperkenalkan beberapa studi kasus di mana pelatihan kompetensi emosional seperti memiliki dorongan untuk sukses dan bekerja sama dengan tim, menghasilkan peningkatan keuntungan. Wigglesworth tahun 2006 bagian 7 menyatakan bahwa penelitian telah membuktikan secara meyakinkan bahwa EQ menciptakan kinerja pekerjaan yang lebih baik di setiap kategori pekerjaan yang diukur selama 50 tahun terakhir. Menunjukkan kemungkinan bahwa kemampuan dalam dimensi spiritual kepemimpinan membawa keberhasilan organisasi. Lalu pada bagian 6, ia membuat pernyataan bahwa pengembangan SQ pada individu akan menguntungkan perusahaan tempat mereka bekerja. Selanjutnya, Wigglesworth bagian 6 melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa pengembangan dan menumbuhkan SQ dalam kelompok dapat menciptakan organisasi yang lebih bermakna, produk dan layanan yang lebih baik, dan perilaku perusahaan yang bertanggung jawab. Pada bagian 6 juga, ia mengimplikasikan bahwa SQ memang memberikan kontribusi bagi kesuksesan sebuah organisasi. Dimensi terakhir yang dikaitkan dengan keberhasilan organisasi adalah dimensi perilaku kepemimpinan yang ditandai dengan komunikasi yang efektif. Dari Singh dan Abraham tahun 2008 bagian 141 mengakui bahwa organisasi, baik dalam perhotelan, periklanan, atau perjalanan telah mendapat manfaat besar dari komunikasi yang efektif dan mengubah cara mendekati pelanggan dan perasaan pilihan mereka. 4 dimensi yang berbeda sebagai syarat untuk
kepemimpinan yang efektif adalah penting karena kemampuan yang terkandung di dalamnya tampaknya mempengaruhi keberhasilan organisasi. Em, Sekarang meninggalkan pertanyaan, apakah teknik NLP benar-benar dapat membantu pengembangan beberapa kemampuan yang dianggap menyebabkan efektivitas organisasi? Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Repli. Baik, untuk kesimpulannya, yaitu melalui 4 dimensi kepemimpinan telah ditetapkan apa yang dibutuhkan seorang pemimpin untuk menjadi efektif. Hubungan persyaratan ini dengan NLP dan keberhasilan organisasi juga telah dibahas, di mana setelah teknik NLP dianalisis untuk memeriksa apa hasil yang mereka hasilkan, apa manfaatnya bagi organisasi, dan apakah hasil tersebut sesuai dengan 4 dimensi kepemimpinan. Ia menyimpulkan studinya dengan kesimpulan bahwa NLP dalam organisasi berfokus pada manajemen, kepemimpinan, penjualan, negosiasi, dan layanan pelanggan. Kesimpulan penulis ini menekankan peran NLP dalam pengembangan kepemimpinan serta kemampuannya untuk berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Apa yang dapat ditarik dari pembahasan dan analisis bab ini adalah bahwa tampaknya kemampuan yang dibutuhkan untuk kepemimpinan yang efektif dalam banyak kasus merupakan hasil yang dihasilkan melalui penggunaan teknik NLP. Terlebih lagi, hasil ini memiliki potensi untuk dikaitkan dengan kesuksesan organisasi. Sekian dari presentasi CBR kami. Semoga bermanfaat. Selamat siang, terima kasih.